Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online praktikum sistem operasi. Topik kita kali ini adalah manajemen Windows 10. Jadi Windows 10 yang akan kita manajemen atau akan kita atur adalah Windows 10 yang sudah kita install pada mesin virtual sebelumnya. Baik, langsung kita start saja. Ini Windows 10 yang kemarin kita sudah install. Sedang loading. Memang kalau di VirtualBox sedikit lebih lambat dibandingkan dengan PC aslinya. Ya, di PC aslinya saja sudah cukup lambat gitu kan. Baiklah, ini dia. Seperti sebelumnya yang kemarin Windows 7 kita akan coba buat dia tampilannya full screen dulu. Sama saja caranya dengan cara dari device, insert guest edition CD image. Kemudian buka my komputernya. Nah, di sini aja. Oke, langsung di disk PC, buka CD drive-nya. Nah, CD drive Virtual Guest Edition. Kemudian diklik. Nah, yang ini dipilih Box Virtual Windows Edition karena kita sini prosesornya adalah Intel dan dia 64 bit. Kalau yang Windows 7 kemarin yang ini karena dia 32 bit. Kalau yang ini untuk nanti AMD. Bagi yang punya prosesor AMD mungkin di installnya yang ini, tapi saya belum pernah coba. Kalau saya pakai yang ini, diklik saja, lakukan instalasi, yes, izin, itu minta izin ya sebagai administrator. Oke. Welcome, ini welcome window-nya seperti biasa, kita next-kan saja. Kemudian ini destinasi tujuan filenya, kita next-kan saja. Kemudian ada next komponennya, next-kan saja, install dan ditunggu. Udah dicentang, always transform Oracle, kemudian install. Oke, langsung di finish, di reboot now, langsung restart. Kemudian ini view-nya kita ganti jadi full screen mode, langsung saja. Nah, sudah.
Hmm? Oke, sudah. Sudah tampilannya sudah penuh seperti seolah-olah dia sudah jadi komputer yang sebenarnya. Nah, ini adalah Windows 10. Windows 10 dengan Windows 7 itu sebenarnya tidak terlalu berbeda. Bedanya itu terlalu jauh memang. Nah, Windows 10 ini memang dipersiapkan itu kebanyakan untuk bisa jadi touchscreen. Mungkin penggunaannya lebih mobile. Jadi kan sekarang teknologi komputer juga sudah layarnya sudah banyak yang touchscreen gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih itu buat seorang programmer tidak terlalu bermanfaat juga gitu kan. Kalau untuk entrepreneur mungkin ya sangat bermanfaat ketika presentasi gitu ya. Tapi jika kita bekerja sebagai seorang programmer mungkin tidak terlalu bermanfaat. Nah, di sini nih untuk ini sebenarnya banyak tampilan dari Windows 10 dan ini termasuk tampilan yang cukup lama karena tampilan yang barunya tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Ini versinya kan sudah cukup lama yang ini ya. Ini versi tahun 2017 atau 2018 ini gitu ya. Kalau yang baru dia langsung ada di sini, sudah ada kontrol panelnya, semuanya ya. Jadi lebih lebih mudah untuk kita lihat. Nah, eh, kita tidak akan melakukan instalasi software di sini karena sebenarnya sama saja ketika kita mau menginstal Google Chrome misalnya atau Smartdav misalnya. Sama saja, cuman kita mau lihat beberapa aja di sini. Contohnya kita mau lihat di sini ada control panel. Di sini ada juga settings. Nah, pada Windows 7 mungkin kita tahunya atau Windows sebelumnya XP kita tahunya hanya ada control panel gitu ya. Nah, control panel. Pada Windows 10 kita ada settings. Nah, di sini di settings ini kita lebih mengatur soal sistemnya di sini, soal device-nya di sini. Nah, kalau perbedaannya sendiri saya juga kurang jelas ini kenapa dibedain begini. Mungkin karena kalau dibedain karena ini lebih tampilan mobile ya settingsnya gitu ya kan. Kalau yang control panel ini kan lebih lawas dan sebenarnya di control panel ini lebih lengkap tampilannya. Kalau bisa kita lihat lagi ya di small iconsnya, contoh di displaynya. Nah, display juga bisa kita masuk personalisasinya gitu kan. Sebenarnya sama saja gitu. Tidak tidak terlalu berbeda kalau misalnya eh kita mau cari Windows Update misalnya. Nah, ini karena Windows 10 dia sedikit berbeda dengan Windows 7. Windows Update-nya di sini otomatis, jadi disetting melalui setting sini. Nah, eh, di melalui setting sini kita bisa ngerubah displaynya misalnya gitu kan. Terus ini bisa ngerubah power sleep-nya. Kalau misalnya dalam keadaan ini dicolok ke listrik, dia akan mati setelah berapa lama tidak ada aktivitas misalnya gitu kan. Atau dari additional power settingsnya gitu kan. Nah, ini masuk ke control panel juga gitu. Jadi kalau di Windows 10 ini memang tampilannya lebih mobile dan lebih lebih kayak seperti Android ya, lebih asik gitu ya.
Nengok tampilannya, walaupun sebenarnya tampilannya ini sederhana saja, ini cuma peta-peta saja gitu. Tapi cukup berbeda dengan Windows 7-nya. Nah, itu saja perbedaan dari Windows 10 ini. Dia tidak ada yang terlalu berubah antara Windows 7 dengan Windows 10. Makanya kalau untuk manajemennya juga sebenarnya tidak ada yang perlu dibedakan. Misalnya kalau misalnya mau ngerubah IP address gitu ya, klik kanan Open Network Sharing Center, kemudian adapter settings juga. Nah, di sini ada Ethernetnya atau ada device-device yang lain gitu ya. Sama saja, masih sama properties, IPv4. Tapi di sini kok tidak support IPv6 dibuatnya. Oh, ada IPv6 ya. Ini IPv4, oke. Settings juga di sini hanya beda sedikit tampilannya saja. Bentuknya saja. Sebenarnya sama semuanya. Jadi Windows 7, Windows 10 ini masih tidak ada berubah juga gitu. Cuma sedikit berubah di tampilan. Tidak terlalu mendasar perubahannya. Jadi yang paling kelihatan jauh itu ketika dari start menu yang kita dulu yang suka start menu buka langsung ada search, langsung ada all programs gitu ya. Kalau di sini ada all apps, seperti ini tampilannya. Jadi tampilannya lebih mobile, lebih besar-besar, icon-iconnya jadi lebih bisa disentuh dengan tangan dibandingkan Windows 7 yang lebih kecil-kecil tampilannya dan memang tidak dipersiapkan untuk mobile ya. Kalau ini dipersiapkan untuk mobile seperti itu. Nah, jadi situ saja perbedaannya. Mungkin tidak ada yang perlu saya jelaskan lebih lanjut tentang Windows 10. Sampai di sini aja video kali ini. Sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.